Shalom saudaraku, pada hari ini dalam minggu pertama bulan Desember adalah minggu Advent pertama. Kita akan merenungkan sebuah tema hope, pengharapan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam minggu pertama ini kita akan merenungkan tema hope, pengharapan. Perikop Yesaya ini mengisahkan selama kurun waktu 150 tahun baik kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan terancam oleh musuh-musuhnya, dan rakyatnya menderita kekalahan dan penderitaan. Tembok Yerusalem dirobohkan dan bait suci dihancurkan. Namun di tengah-tengah tahun-tahun kegelapan itu, bahkan sebelum hal terburuk terjadi, Nabi Yesaya memberikan firman pengharapan kepada orang-orang Israel itu. Di masa Advent Natal ini, kitab Yesaya memberikan pesan untuk kita, dan khususnya untuk semua orang yang merasakan kegelapan dan keputusasaan di tahun 2023 ini. Pesannya adalah bahwa terang Bethlehem dan cahaya harapan masih bersinar. Ada 3 hal yang menjadi pengharapan kita. Yang pertama, cahaya harapan masih menyinari saudara. Cahaya harapan bersinar paling terang di tengah-tengah keputusasaan. Ayat yang kedua mengatakan, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa Israel hidup dalam kegelapan, yakni dosa dan kesengsaraan. Yesaya tampil menyampaikan firman Tuhan bahwa situasi itu akan berlalu karena terang akan menerangi kehidupan mereka. Mesias yang datang memancar terang dan membawa pembebasan. Yesaya menyebutnya sebagai cahaya yang besar. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Harapan itu akan menyinari saudara. Kemudian yang kedua, cahaya harapan memungkinkan saudara menemukan jalan itu. Cahaya harapan ini menyinari jalan yang saudara lalui. Ayat yang kedua, mereka yang tinggal di negeri yang gelap gulita, di atasnya ada terang yang bersinar. Terang Bethlehem tidak hanya menandakan harapan bahwa ada seseorang di luar sana dalam kegelapan, namun terang Bethlehem juga memungkinkan kita menemukan jalan kebenaran itu. Apapun penghadangmu, apapun kegelapan yang mengelilingimu, di dalam kegelapan itu ada cahaya yang bersinar, dan cahaya itu menyinari dirimu, dan saudara menemukan jalan itu. Yang ketiga, cahaya harapan dapat dibagikan oleh saudara. Terang Bethlehem tidak hanya tetap bersinar dalam kegelapan, juga dapat berbagi harapan kepada orang lain agar dapat menemukan jalan kebenaran itu. Yesaya juga menulis bagaimana kegembiraan bangsa itu bertambah, bagaimana rakyat bersukacita, bagaikan kuk beban mereka dipatahkan, karena anak ini akan disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara dapat berbagi cahaya harapan dan meningkatkan kegembiraan sukacita kita dan mematahkan belenggu keputusasaan. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, apakah saudara bersedia membiarkan cahaya harapan terang Bethlehem menyinari saudara? Lalu, apakah saudara bersedia
menjadi orang yang bagikan cahaya harapan terang Bethlehem kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.